tapi yang di atas tuh masih manjat, terus tiba-tiba hujannya datang gitu. Terus kita udah selesai makan siang, di sana tuh mereka masih menggantung berempat. Halo Sobat Teknik, kembali lagi di Podcast Grafika. Kenalin, aku Berlin. Kali ini bakal nemenin teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber yang super keren. Kenapa aku bilang super keren? Karena mereka ini udah berhasil melakukan kegiatan yang menurutku berani banget sih. Kenapa kayak gitu? Karena mereka udah berhasil ekspedisi dan nggak cuma seru-seruan doang, mereka juga melakukan penelitian dan bahkan udah diseminarkan gitu. Langsung aja kita panggil gestar keren kita, Kak Clara dan Kak Farhan. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak. Oke. Perkenalkan, aku Clara Helena Putri dari Teknik Geologi Angkatan 2019 dan aku juga anggota Kapal Lamak Magama Angkatan 29. Oke, mungkin dari aku Farhan dari Teknik Geologi Angkatan 2020. Juga sebagai anggota dari tim ekspedisi bagian pemanjat. Nah, itu dia. Sebenarnya nih kalau boleh jujur, aku tuh baru tahu Kapal Lamak Magama nih akhir-akhir ini gitu karena mau podcast ini. Nah, mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang belum banyak tahu gitu Kak. Jadi boleh dong dijelasin apa itu Kapal Lamak Magama? Oke, untuk Kapal Lamak sendiri ya, sebenarnya itu kayak sekumpulan orang atau sebuah komunitas yang menggeluti dunia pecinta alam. Kebetulan basic kami dari geologi sehingga kami membentuk komunitas ini dengan kami menyebutnya keluarga pecinta alam, mahasiswa teknik geologi yang kegiatannya seputar tentang ya seperti mata pada umumnya. Namun kami memiliki sedikit perbedaan karena sebenarnya kami basicnya itu teknik geologi, jadi kami juga belajar atau membuat kajian-kajian atau tidak cuma berkegiatan tapi juga istilahnya lebih ke memperhatikan atau membuat sesuatu dengan dasar geologi gitu. Menarik. Terus salah satu kegiatannya kan ekspedisi tuh Kak. Nah itu tuh gimana kakak-kakak ini akhirnya punya ide, oke, kita bakal bikin ekspedisi, bikin penelitian juga gitu. Itu gimana awalnya? Awalnya mungkin ya sebenarnya dari latar belakang kalau ditarik lebih jauh, karena itu awalnya itu kan kami suka kegiatan di alam. Memang dari Makma sendiri kan dari divisi sendiri ada 3 divisi lapangannya, dari caving, dari yang suka mengeksplor gua, anak kelelawar mungkin nyebutnya, terus gunung hutan, suka nyari-nyari kabut mungkin, terus sama yang anak-anak panjat. Nah ini mereka punya hobi masing-masing gitu di dunia pecinta alaman. Nah kami juga merasanya kalau kami cuma main-main di sekitar atau kami cuma nge-explore Jawa atau mungkin Jogja pada khususnya, kayak bosan nggak sih gitu. Kita coba deh, kita push lebih jauh. Kita coba buat ekspor lebih jauh, kita coba push limit kita terus berapa gitu. Akhirnya ternyata mari kita berekspedisi kemana gitu. Gitu sih. Menarik. Terus, nah itu kan jadi kepikiran untuk nyoba nih di luar Jogja gitu kan. Terus kenapa yang kali ini tuh dipilihnya di Lembah Harau? Oke. Jadi sebelumnya kami itu udah ada 2 ekspedisi. Pertama itu di tahun 2018 di Bromo dengan olahraga mountaineering gunung hutan. Terus yang kedua itu di Luwuk itu tahun 2020. Itu mengangkat olahraga caving, jadi explore gua dan speleologi. Lalu yang ketiga ini kami mengambil pemanjatan tebing karena dari ketiga divisi lapangan kami emang pemanjatan tebing yang belum diekspedisikan gitu. Lalu kemarin itu juga kami melakukan berbagai research untuk mencari tebing-tebing yang menarik. Kemarin itu terakhir ada 2 tebing yang dijadikan opsi. Yang pertama ini Lembah Harau, yang kedua ada satu lagi tebing Trolu di Nusa Tenggara Barat. Nah, kemarin itu setelah diskusi panjang dengan
teman-teman Magmagama dengan senior juga, akhirnya terpilihlah Lembah Harau karena pertama nggak apa-apa kita ada di Pulau Baru di Sumatera. Yang kedua, tebingnya memang cukup menarik dan di sana juga udah ada kenalan mapala-mapala dari senior kami, jadi lebih mudah untuk akomodasinya, untuk komunikasinya, untuk berkegiatan di sana. Jadi akhirnya diputuskan untuk pergi ke Lembah Harau. Lembah Harau itu sendiri ada di Kecamatan Harau di Kabupaten 50 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Mungkin sama sekalian ini juga sih, selain dari sudut pandang kegiatan-kegiatan itu, dari sudut pandang geologi juga sebenarnya cukup menarik gitu Lembah Harau ini. Soalnya Lembah Harau itu kan posisinya itu kayak apa nyebutnya? Apa nih? Lembah apa-apa. Ya, kayak rendahan yang emang itu benar-benar tebingnya itu benar-benar tegak gitu. Nah itu suatu hal yang menarik di situ. Kami mencoba mengkaji dari sudut pandang geologi itu seperti apa gitu. Oke. Nah itu dilakuin selama berapa lama dan kegiatannya ngapain aja sih Kak? Kemarin itu kami melakukan ekspedisi itu di bulan Mei 2023. Itu kegiatannya selama 12 hari. Kami berangkat dari Jogja ini tanggal 10 Mei. Itu malam hari, terus kami naik kereta dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Pasar Senen di Jakarta. Terus kami lanjut penerbangan dari Soekarno-Hatta sampai ke Bandara Minangkabau di Padang. Itu di tanggal 11 Mei-nya. Kemudian kami bermalam 1 hari di Padang, lalu tanggal 12 Mei-nya kami berangkat ke Lembah Harau, itu kira-kira 4 jam dengan perjalanan darat sampai di Lembah Harau. Kami berkegiatan selama hampir 1 minggu, lalu tanggal 22 Mei itu kami kembali, tapi lewatnya Pekanbaru. Jadi kami naik perjalanan darat dari Lembah Harau ke Pekanbaru sekitar 4 jam, 5 jam juga, lalu kami penerbangan di tanggal 23 pagi ke Yogyakarta langsung. Jadi kami sampai lagi di teknik ini jam 12 siang kira-kira. Jadi selama 7 hari itu kalau boleh di breakdown tuh ngapain aja Kak? Misalkan di hari pertama ngapain gitu? Pertama kami itu ada kunjungan ke salah satu mapala di Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh ya? Di Payakumbuh, di kota yang berdekatan sama Kabupaten 50 Kota itu. Terus langsung ke Lembah Harau. Nah sorenya itu kami udah nyoba 1 tebing buat simulasi lah kira-kira gitu. Terus besoknya kami udah langsung mulai kegiatan. Nah paginya itu kami pergi dulu ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota, pertama untuk minta izin lah kalau kami mau melakukan kegiatan di sana. Habis itu kami juga melakukan pemaparan apa aja yang akan dilakukan. Terus dapat masukan-masukan juga dari para orang-orang di Disparpora itu. Terus kami juga dibantu untuk akses masuknya, dan setelahnya siangnya kami langsung berkegiatan. Kami dibagi jadi 3 tim. Yang pertama itu ada tim pemanjatan itu sendiri, lalu ada tim riset, dan ada tim sosial masyarakat. Kami 10 orang, jadi yang tim pemanjatan itu ada 5 orang, terus yang riset ada 3, yang 2 ini sosial masyarakat. Nah, pas yang itu kami langsung dipecah 3, jadi teman-teman yang pemanjatan langsung pergi ke tebing, yang riset keliling lokasi sekitar lokasi Lembah Harau kurang lebih 3,5 kali 4,5 kilometer untuk melakukan pemetaan. Kemudian tim sosial masyarakat melakukan perizinan di tempat-tempat sekitar kayak kepala desa seperti itu, lalu pemerintah setempat lah. Pemerintahan setempat. Terus lanjut keliling buat melihat kegiatan masyarakat di Lembah Harau gitu. Oke. Terus kalau misalkan kan tadi juga banyak interaksi sama masyarakat gitu. Kira-kira mereka gimana sih kesambutannya? Terus juga kayak ada nggak kesulitan-kesulitan yang ditemui selama melakukan ekspedisi itu gitu? Kemarin itu pas pertama kali kami sampai di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga itu, kami cukup disambut ya dengan baik gitu.
kegiatan kami juga disambut dengan baik. Lalu dari mereka juga apa ya? Juga apa ya? Karena kebetulan juga mereka sedang bergelut di dunia pariwisata kan, dan mereka juga ingin mengajukan Lebaharau menjadi geopark nasional. Jadi mau nggak mau emang butuh kajian dari sudut pandang geologi. Kebetulan kami dari anak geologi nih masuk ke sana, sangat positif sambutan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sana, sehingga juga kami banyak dibantu juga di sana buat selama kegiatan di sana gitu. Masyarakatnya juga tahu kami kegiatan di sana pun cukup positif, anak-anaknya mau interaksi, terus bapak-bapak ibu di sekitar juga sangat terbuka buat diajak ngobrol. Apalagi buat kemarin teman-teman sosial itu riset cukup banyak gitu sama Caun sama Bang Cawin kalau nggak salah itu masyarakat di Lembaharau yang cukup menggeluti dunia pariwisata dan budaya lah di situ. Sehingga kami juga sangat terbantu ternyata masyarakat ketika ada kami seorang mahasiswa yang jauh dari Jawa mau ke Lembaharau, sebenarnya cukup positif gitu, diterima cukup baik. Untuk kegiatan di sana pun juga banyak dibantu gitu. Kemarin juga pas aku lagi ngambil data gitu di tengah-tengah sawah gitu kan, bertiga sama temenku yang tim riset. Tiba-tiba aja ada warga naik sepeda terus datangnya di tengah sawah. Lo lagi ngapain, Kak? Gitu. Terus kami ceritakan sedikit, kami lagi ekspedisi, kami dari tim riset lagi ngecekin batu-batu di sekitar. Ternyata itu tadi Bang Cawin itu dia salah satu penggiat wisata di sana. Kami malah diajak untuk keliling gitu. Jadi di sana ada lokasi apa. Terus kami juga kasih tim riset juga kasih kontaknya ke tim sosial masyarakat. Mereka diajak untuk berdiskusi bareng, diceritakan bahkan tentang legenda Minangkabau seperti itu gitu. Jadi mereka juga sangat menyambut kami gitu. Dan kami juga kemarin tinggal di salah satu base camp yang biasa digunakan untuk tempat menginapnya teman-teman pemanjat gitu, namanya Base Camp Pak Taki. Di situ juga ada komunitas Merah Putih, komunitas manjat tebing di Lembaharau. Nah, kami juga kemarin banyak dikasih saran, di sini ada tebing ini, di sini ada air terjun ini gitu. Jadi mereka juga sangat senang dengan kehadiran kami gitu. Seru banget, jadi kayak KKN jilid 2 gitu ya. Kadang juga ada yang nanyain, lagi KKN gitu. Mirip. Terus kira-kira itu tebingnya yang dipanjat itu ada berapa dan di mana aja sih, Kak? Oke, mungkin kalau dari tebing sendiri kami itu udah survei atau udah ya kayak dari riset-riset gitu buat di Harau nih ada tebing apa aja sih, terus karena sebenarnya kan di sana itu buat mencari jalur itu untuk pemanjatan di sana itu sangat variatif ya, dengan berbagai tingkat kesulitan, dengan berbagai jenis jalur. Nah, tinggal kami tuh pilih yang mana gitu. Nah, kami sebenarnya dari awal tuh rencananya mau memanjat itu memang ada 4 tebing. Pertama itu waterfall, tebingnya itu yang jalur pemanjatan itu samping air terjun, benar-benar samping air terjun. Di sini air terjunnya, sini tebing pemanjatnya gitu. Orang setempat menyebutnya apa ya? Air terjun Akar Barayun. Nah, di situ kami manjat di situ. Terus kemudian ada lagi tebing Eco. Di situ tepat di itu kan ada banyak jalurnya. Nah, salah satu jalurnya itu menggunakan bantuan rekahan tebing yang cukup besar gitu. Jadi saya sendiri kan salah satu pemanjat di situ merasakan gimana caranya manjat. Kan biasanya cuma manjat pakai tangan, pakai kaki terus langsung ke atas gitu. Nah, posisinya itu di situ karena menggunakan rekahan antara 2 tebing itu, jadi kayak bersandar juga, istirahat dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ada juga tebing yang salah itu yang posisinya letaknya itu ketika masuk ke Lembaharau itu jalur itu langsung terlihat sebenarnya. Jadi ketika masuk ke Lembaharau terus kemudian lihat
posisi di kiri itu tebingnya tuh ngadap kemana ya? Tenggara kalau nggak salah. Iya, Itu Tenggara. terlihat tebingnya tuh jalurnya tuh cukup miring, kurang lebih ya mungkin miringannya 45 derajat tuh, miring jalurnya. Itu cukup terlihat di sana. Dan sebenarnya kami juga rencananya itu mau memanjat di tebing dekat air terjun Sarasabunta. Sarasabunta. Nah, tapi ketika memanjat di tebing Eco, nah teman-teman tuh ada yang coba survei ke sana dulu lah sebelum keesokan harinya ke sana. Terus setelah dilihat di sana, ternyata banyak jalur yang kurang proper untuk dipanjat, kayak yang mungkin bolt-boltnya, terus ada mungkin tempat-tempatnya di situ kurang madai mungkin ya. Nah, jadi kami memutuskan untuk kenapa nggak kita coba ini aja, tebing belakang base camp gitu. Kami menyebutnya tebing Pak Taki, atau mungkin orang sekitar juga nyebutnya tebing Pak Taki ya. Iya. Terus ada juga istilah lain tebing merah putih. Di situ itu kurang lebih kalau tebing yang itu tuh kurang lebih sekitar 200 meter mungkin 200 tingginya. meter. Sehingga kalau buat secara teknis pemanjatan itu kami kayak seperti estafet. Memanjatnya jadi ada pemanjat duluan yang manjat, terus ada yang bawah itu yang ngejaga atau belayernya itu dia menyusul terus kemudian yang di atas ini gantian jadi belayer, kurang lebih seperti itu, estafet sampai atas gitu. Kalau untuk tebing layar sendiri sebenarnya multi pitch juga, tapi cuma sampai 2 pitch, tapi buat dari tebing merah putih sendiri itu sampai 5 gitu. Beda-beda semua buat kesulitan jalurnya gitu. Itu sih. Menarik. Kegiatannya nih dilihat-lihat kan cukup berat ya Kak. Nah, kira-kira apa sih persiapannya sebelum berangkat ke sana buat biar ekspedisi ini tuh bisa lancar, dan manjat tebing tuh kan nggak mudah juga gitu. Apa tuh persiapannya Kak? Oke, mungkin dari persiapan pemanjatan juga ya. Mungkin dari Sebelumnya kali ya. keseluruhannya, karena kami juga ada tim riset juga, tim pemanjat juga. Kalau dari segi buat teknis, buat segi kemampuan atau bekal buat ke sana, kami juga melakukan istilahnya training center lah seperti itu. Tryout seperti itu. Untuk tim pemanjat kami mencoba tim pemanjat itu memanjat ada beberapa tebing di Kebumen, Karangbolong, sama di Jogja juga. Pertama ada di Karangbolong, itu tebing putih. Sana karakteristiknya kan batu gamping. Terus nyoba ke Dieng, kami juga memanjat di Dieng. Terus sebenarnya dari beberapa tryout yang kami coba ini, yang kami lakukan ini sebenarnya karakteristik di sana itu di Lembah Harau itu lebih mirip ke Ngelanggeran. Di Ngelanggeran kami juga sempat tryout di sana juga buat kayak gimana sih karakteristiknya, kurang lebih tebingnya itu gimana, itu mirip-mirip sama Ngelanggeran. Jadi kami juga mencoba tryoutnya juga di Ngelanggeran. Nah, buat tim riset juga sebenarnya persiapan juga kayak gitu juga. Jadi kan teman-teman pemanjatan ke Karangbolong, ke Dieng, sama ke Ngelanggeran. Nah, kami ini diusahakan kami 10 orang nih selalu bisa ikut. Jadi kami pertama bisa bonding juga, terus yang tim riset itu sekalian mencoba melakukan penelitian terhadap batunya di sana. Kemarin nyoba, kalau di Karangbolong itu tadi udah disebutin dia batunya gamping, kalau di Dieng dia batuannya beku. Nah, itu kami coba teliti lah gitu. Terus yang terakhir di Ngelanggeran ya gitu. Terus kalau dari tim sosial masyarakat lebih ke research di lewat internet atau ke mapala-mapala yang di sana, menghubungi kira-kira di sana itu ada kebudayaannya apa-apa gitu. Nah, sebelumnya juga aku sendiri kan ketua ekspedisinya, jadi dipilih tuh udah dari Mei 2022 seingatku. Terus karena satu dan lain hal, baru terbentuk kepanitiaannya tuh di bulan-bulan Agustus atau September 2022. Terus kami bikin panitiaan. Di situ kami belum tahu 10 atlet ini siapa aja yang akan berangkat. Jadi kami melakukan pelatihan itu tadi setiap ada jadwalnya dibuat sama teman yang ngurusin pemanjatan gitu. Terus setelah bikin panitiaan, coba hubungin pihak-pihak sana, terus sempat juga kita ada menghubungi
IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia di daerah Sumatera Barat sama di Riau gitu. Nah, kemarin juga dapat beberapa masukan dari salah satunya itu Pak Dian Hadiansyah. Jadi Bapak tersebut udah menjelaskan sedikit tentang Lembah Harau. Jadi di Lembah Harau itu ada ini. Nah, nanti kami juga dimintain tolong untuk mengecek yang ini seperti itu. Kemarin jadi udah dari tahun 2022 dan baru terlaksana di 2023 itu. Jadi sekitar 1 tahun lah. Setahun persiapan. Terus kalau 10 atlet itu Kak yang dipilih itu kira-kira mereka seleksi dulu atau seperti apa? Kalau kemarin itu di awal kami di kepanitiaan itu ada divisi riset sama ada divisi pemanjatan dan dua-duanya ada ketuanya. Nah, ketuanya itu biasanya membuat Seperti logbook gitu. logbook ya, dan timeline untuk pelatihan. Nah, Pencapaian-pencapaiannya gimana? mereka yang bisa datang rutin, terus latihan rutin dan berhasil mencapai target. Nah, itu yang akhirnya kami ajak untuk jadi atlet gitu. Jadi terbentuklah 10 orang dari Banyak logbook itulah. Ya. Oke. Terus selama ekspedisi ada nggak cerita menarik, entah serem atau lucu gitu-gitu yang kakak-kakak temuin? Aduh, dari apa dulu nih? Sebenarnya Anjat dulu deh. oke, dari panjat dulu itu di sana itu kan kami kan juga itu merasa itu suasana baru ya. Suasana baru emang benar-benar berbeda gitu. Di Lembah Harau itu kalau malam dingin banget waktu itu. Kalau siang entah kenapa panas banget gitu, kontras banget di sana, terik di sana. Kami sebagai pemanjat di sana manjat semangat tuh pagi-pagi, masih ini kan masih belum terik panas. Mulai jam 11 kok udah mulai ngebakar kepala gitu kan. Nah, ini kayaknya susah nih, bikin capek aja nih kalau nggak naik-naik, jadinya nguras energi juga kan, nguras fisik kalau buat pemanjatan ini gitu kan. Kami pernah tuh di tebing Eco itu kan posisinya tebingnya itu kalau nggak salah ngadep barat apa ya? Agak barat gitu kan. Nah, kami membuat kayak shelter atau gitu menggunakan flysheet. Nah, itu di situ tuh posisinya karena di baratnya, otomatis ketika jam 12 jam 1 kena terik matahari tuh. Nah, itu posisinya tuh kan emang sebenarnya tebing-tebingnya ini kan banyak kan di pinggir jalan. Nah, kebetulan terutama yang tebing Eco sama waterfallnya kan di pinggir jalan, tepat di pinggir jalan gitu. Tapi kalau untuk tebing Eco ini emang bener-bener samping jalan. Jadi kami bikin flysheet itu udah samping jalan gitu. Nah, tapi posisinya tuh sangat panas di sini. Kami mau istirahat di sini tuh kayaknya nggak nyaman gitu kan. Udah kayak di oven di situ. Terus kami apa mau balik base camp aja gitu. Tapi kalau balik base camp ribet nggak sih gitu, bolak-balik. Ya udah kita stay di sini aja. Tapi kita istirahatnya tuh pindah di barat jalan. Barat jalannya itu posisinya ada depan homestay gitu, tapi kami nggak di depan situ, masih di pinggir jalan. Jadi posisinya di jalan ini apa ya istilahnya, badan jalan atau apa? Trotoar ya, mungkin di trotoarnya situ kami tidur di situ ya, truk lewat, motor lewat, dan kami kayak gembel di situ ya udah nggak apa-apa istirahat di sini, yang penting teduh lah gitu. Tapi flysheetnya ditinggal. Flysheetnya tinggal, udah biarin di sana, barang-barang biar di sana, yang penting teduh di sini, udah istirahat gitu. Terus kami juga sempat kalau buat cerita-cerita yang sebenarnya bisa jadi agak serem sih, maksudnya dalam artian dalam konteks pemanjatan ya, soalnya di situ berbahaya mungkin ya. Kami di sana itu sempat yang namanya pemanjatan, namanya olahraga ekstrim ya, yang benar-benar ekstrim di sana. Kami juga di sana manjatnya juga nggak mulus gitu, manjat langsung sampai atas itu juga enggak. Gitu. Teman-teman juga ngerasain banyak struggle-nya gitu. Terus kemudian mungkin yang salah satu contohnya itu kan yang tebing layar tadi. Tebing layar tadi kan miring tuh, kurang lebih jalurnya 45 derajat. Kalau biasanya pemanjatan itu kan langsung naik ke atas gitu. Jadi ketika kita memasang pengaman, jatuhnya ya cuma mantul gini aja, ke bawah gini aja, udah gitu. Tapi posisinya ini berbeda, ini posisinya miring. Jadi kita harus pasang jalur di sini, ke depannya lebih miring lagi. Ketika kami nggak nyampe atasnya, otomatis kalau fall atau jatuh, bakal mengayun ya. Tapi kita bakal ya mengayun gitu set. Nah, itu ada temen pemanjat namanya Amar gitu. Dia mencoba memanjat, terus karena emang karakteristik batuannya itu ada yang bisa dipegang, terus ada yang bener-bener
licin gitu, nggak bisa dipegang gitu batuan-batuannya. Preset terus jatuh, terus punggungnya nabrak tebing. Habis itu mau nggak mau dia udah cukup gitu. Akhirnya dia menyudahi manjatannya, terus diganti sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin kalau aku manjat sebenarnya banyak ceritanya tuh. Ada lagi itu kan salah satu itu H-1 pemanjatan tebing merah putih atau tebingnya Pataki lah yang di belakang base camp. Tekniknya sama, ilmu pitch yang kayak estafet tadi. Nah, yang ini tuh bedanya itu lebih jauh karena pitch-nya itu sampai 5. Nah, kami juga sebenarnya tuh excited banget lah di sana. Tebing dari kemarin ini menarik banget, dilihat mulu tiap hari gitu kan. Mau nggak mau, ini kita harus manjat inilah, harus selesaiin ini gitu. Apalagi kadang kalau pagi kedenger di atasnya suara siamang gitu kan. Kali aja manjat di atas kan ketemu siamang gitu kan. Seru banget di sana. Terus nggak mau kita coba manjat. Sebenarnya di situ waktu itu ada teman-teman dari Paitua ya, Universitas Andalas. Main ke sana, ketemu kami, kegiatan di sana, belajar bareng, sharing bareng gitu kan. Terus manjat. Terus kebetulan kan yang waktu itu kan leadernya aku ya. Waktu itu buat pimpin jalurnya ke sana itu, yang di sana itu pertama kali itu aku. Sebenarnya sama Zafran. Nah, itu dibagi 2 tim, aku sama Zafran, terus satunya Aziz sama Amar itu tadi. Terus pas waktu aku manjat udah sampai atas, karena juga waktu itu nunggu pengamannya itu, runnernya itu butuh dioper, kami juga nunggu di atas. Akhirnya pas posisi nunggu itu, entah kenapa lembah harau yang waktu itu bener-bener terik dari pagi, cerah dari pagi, laginya biru. Pas kami udah di multipitch 2, tiba-tiba langit gelap, posisi di tebing, hujan deres, angin lagi, ini gimana, tebingnya licin, mau lanjut ini gimana gitu. Yang di bawah udah ngubungin ke atas, ini yang di atas gimana, mau lanjut apa enggak gitu. Aku tuh lagi di bawah kan. Nah, itu tuh udah lebih dari jam 12, jadi orang-orang yang di bawah nih udah mau makan siang, tapi yang di atas tuh masih manjat. Terus tiba-tiba hujannya datang gitu. Terus kita udah selesai makan siang, di sana tuh mereka masih menggantung berempat gitu kan. Kayak aku mau nyuruh mereka turun juga takutnya kepleset apa-apa gitu. Jadi aku juga mempercayakan kepada mereka yang di atas, mereka yang paling tahu apa yang terjadi di atas gitu. Jadi biar mereka yang ambil kebijakan mau turun atau mau lanjut terserah, karena ya kekuatannya mereka yang tahu gitu. Dan aku di bawah cuma bisa berpayung, melihat ke atas, berdoa, ada gitu aja deh. Itu sebenarnya dari aku pribadi sebenarnya tanggung nggak sih udah sampai sini. Kalau dari aku sendiri, ayolah lagi lah gitu. Terus udah sampai jam 2 apa jam 3, aduh ini nggak reda-reda, tambah terus. Jalurnya juga licin, udahlah daripada resiko kenapa-napa. Ini kan kita kan tujuannya di sini ekspedisi, selain riset kita, selain ngepus limit kita sampai mana buat pemanjatan ini, kita juga harus senang-senang juga, kita harus balik juga ke Jogja gitu kan. Ada keluarga yang nunggu, ada teman-teman yang nunggu juga ingin dengar cerita kita di Lembah Harau tuh gimana. Kalau ada yang nggak balik satu kan gimana ceritanya nanti kan. Jadi kan mau nggak mau ya udah. Nambah 1. Nambah 1. Waduh, serem tuh. Ya udah mau nggak mau, emang kita udah ceritanya di tebing ini cuma sampai sini, udahlah kita turun aja gitu. Oke, seru banget sih. Kayak wow, ternyata banyak ya lika-likunya, nggak cuman happy doang gitu. Terus apa sih Kak risetnya yang dilakuin di ekspedisi ini? Kemarin itu kami dari tim riset itu kan mau melakukan pemetaan geologi daerah Lembah Harau itu. Terus tujuannya itu sebenarnya untuk mengetahui apakah daerah itu aman atau tidak kalau dibangun fasilitas-fasilitas pariwisataan. Karena pada saat itu memang Lembah Harau kan wisatanya lagi sangat naik ya. Terus habis itu pembangunan fasilitas itu juga banyak. Bahkan ada kampung Korea, kampung Inggris, kampung Eropa. Terus dibangun tuh kadang ada yang di pinggir sungai lah, ada yang di tebing. Dan kalau dilihat dari kondisi geologinya, kondisi kenampakan geologi di Lembah Harau itu memang cukup berbahaya, karena bisa tiba-tiba ada jatuhan batuan dari atas dan bisa membahayakan yang di bawah, lalu kemungkinan terjadinya banjir juga. Nah, kemarin itu benar-benar terjadi Desember 2023,
tiba-tiba Pak Taki itu bikin story WA. Oh. Kami pas datang kemarin kan lagi kemarau, jadi kayak sungainya surut aja gitu. Terus tiba-tiba Pak Taki bikin story, banjirnya tuh udah kayak banjir di Jakarta yang sampai selutut sepaha gitu. Wah, bahaya ini. Kebetulan kemarin juga kami akhirnya bikin peta kesesuaian lahan untuk pembangunan fasilitas pariwisataan itu. Nah, itu kalau yang dari riset. Terus di samping itu juga kami sekalian melakukan seperti penilaian kelayakan tebing itu sebagai suatu situs geologi yang bisa membantu dalam pengajuan Lembah Harau ini sebagai geopark nasional gitu. Kami melakukan penilaian terhadap 4 tebing yang dipanjat teman-teman panjat ini kemarin. Kalau dari riset sih itu, kemarin juga kami coba naik-naik dikit ke bukit-bukit, terus turun-turun ke sawah buat ngeliat, dan memang sangat beragam dari sisi geologinya, terus menarik juga. Terus kalau dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu itu juga tidak seperti yang biasanya kami temukan di Pulau Jawa gitu. Jadi ini juga sesuatu yang baru buat kami. Itu untuk risetnya. Kalau untuk apa lagi ya? Pemanjatan ya. Pemanjatan itu kami juga ada output berupa pembuatan peta jalur pemanjatan. Jadi tiap tebing, keempat tebing itu digambarkan, didigitasi itu tebingnya seperti apa, lalu nanti dibuat jalurnya itu dari mana ke mana, ada berapa titik, beberapa pitch gitu dari teman-teman pemanjatan kalau itu yang buat. Tuh, kalau dari tim sosial masyarakat, outputnya lebih ke mereka melihat kondisi sosial masyarakat di sana. Mereka juga itu tadi pertama ketemu Bang Cawin itu, mereka membicarakan mengenai kebudayaan Minangkabau kalau sama Bang Cawin. Terus mereka ketemu Pak Caun itu salah satu pemilik sanggar tari namanya Bintang Harau. Nah, di sana tuh ada adik-adik ya sekitar SD SMP ya. Mereka rutin melakukan tari khas Minangkabau. Terus kemarin juga kami sempat ketemu dengan Menteri Desa Pembangunan Desa dan Transmigrasi itu waktu Bapak Halim Iskandar. Lupa saya namanya. Nah, itu kebetulan ketemu di sana, kan ada sambutan juga menggunakan tari-tarian di sana. Jadi kami lihat langsung tuh, oh ternyata ini ada tari-tarian kayak gini. Terus kebetulan itu juga ada menteri datang sana pas kegiatan tuh, peresmian homestay Managari. Homestay-nya menyerupai rumah gadang dan letaknya itu di tengah-tengah sawah dan sangat ikonik buat Lembah Harau. Jadi semua orang biasanya kalau ke Lembah Harau pasti fotonya ada homestay itu dan tebing-tebing di belakangnya gitu. Itu ya output kita dari 3 tim seperti itu. Terus kalau untuk kelanjutan riset itu, apakah bakal ada penelitian lanjutan atau seperti apa, Kak? Kemarin itu yang dari hasil geowisata itu sempat kami gunakan untuk lomba juga. Terus juara nggak? Juara. Juara berapa tuh, Kak? Juara. Terus habis itu flexing kecil. Terus habis itu kemarin akhirnya semua output kami sampaikan di seminar hasil yang baru dilakukan 1 minggu yang lalu ya, sekitar 9 hari yang lalu. Itu di teknik juga. Kami paparkan itu kepada pihak-pihak yang sudah membantu kami, kemudian ke IAGI Sumbar Riau, terus ke Disparpora juga, ke para senior dan teman-teman Mapala di sekitar Jogja ini dan teman-teman Mapala di daerah Lembah Harau dan sekitarnya itu. Nah, kami berharapnya sih dari yang kami paparkan, yang sudah kami teliti juga, itu bisa membantu khususnya ke Dinas Parpora itu dan masyarakat Lembah Harau itu sendiri buat kedepannya memajukan kegiatan pariwisata di sana. Jadi kegiatan pariwisata di sana selain sangat menarik, disuguhkan dengan pemandangan indah itu, juga yang pasti
tidak berbahaya, itu sih yang kami inginkan. Oke. Aku tertarik tadi kan diikutin lomba ya. Ya. Nah itu lombanya apa, di mana, terus siapa aja yang ikut gitu? Kemarin lombanya itu diadakan oleh IAGI, namanya GeoSC. Dia biasanya dilakukan tiap tahun. Kemarin itu di Bandung, tapi lombanya ini paper dan poster. Nah, aku dan kedua temanku yang dari tim riset ini, aku terus ada Laila sama ada Kiki. Oke. Itu kemarin kan kebetulan habis ambil data di Lembah Harau, sayang kalau nggak diapa-apakan. Terus ada kesempatan untuk lomba, kami ikutkan. Kami pertama buat abstrak, oh ternyata lolos. Lanjut lagi bikin full paper dan posternya, ternyata lolos lagi. Nah, kalau udah lolos, baru kami pergi ke Bandung untuk presentasi final. Kebetulan juga kemarin itu kami bertiga yang 2 ini berhalangan hadir, Laila sama Kiki, karena mereka lagi ada kegiatan EGR, ekskursi geologi regional. Jadi nggak bisa hadir, jadi aku berangkat sendiri ke Bandung, terus presentasi di sana ternyata dapat apresiasi juga dari para juri, karena kebetulan mereka memang lombanya dengan tema geodiversity gitu, geoheritage, tentang geopark gitulah. Terus yang aku bawakan sesuai dengan temanya. Terus dari para juri itu mengapresiasi karena aku juga mengangkat tentang kegiatan pemanjatan tebing. Jadi selain tebing itu dijadikan suatu situs geologi, juga dimanfaatkan sebagai pemanjatan tebing dan juga sudah dicoba oleh teman-teman kami gitu. Menarik, ini bisa buat ide teman-teman teknik. Jadi kayak kalau ngelakuin satu kegiatan tuh harusnya bisa dimanfaatin juga buat yang lain gitu. Kelanjutan ya. Iya, betul. Terus yang terakhir nih Kak, gimana sekarang kondisi Geopark Lembah Harau itu? Nah, kemarin itu pas kami ke Disparpora, sempat dijelasin juga sedikit tentang kondisinya Lembah Harau ini. Jadi Lembah Harau itu sebenarnya awalnya dia taman wisata alam, terus udah diajukan jadi geopark karena memang punya nilai geologi yang sangat oke lah gitu. Terus memang syaratnya untuk menjadi suatu geopark itu perlu adanya situs-situs geologi, misalnya entah tebing atau air terjun atau goa atau semacamnya, yang dia punya nilai lebih yang sangat menarik dibandingkan kondisi batuan di sekitarnya gitu. Nah, saat ini tuh udah menjadi geopark dan sedang diajukan untuk menjadi geopark nasional, dan sedang pengajuan sih. Jadi mereka juga dari Disparpora sendiri juga udah ada beberapa titik, dan kemarin kami juga harapannya yang kami teliti itu juga bisa menambahkan titik-titik situs geologi itu, jadi bisa semakin mendukung geopark mendukung Lembah Harau jadi geopark nasional gitu. Tapi memang butuh proses yang cukup lama seperti itu sih. Jadi mereka juga sedang menunggu. Oke. Gak kerasa udah lama banget nih kita ngobrol-ngobrol Kak. Seru banget menurutku. Jadi tiba-tiba waktunya udah mepet ya. Mungkin untuk menutup podcast ini, boleh dong dikasih satu pesan gitu buat teman-teman yang suka berkegiatan di alam atau pengen nyoba nih untuk kegiatan di alam gitu. Kira-kira pesannya apa? Oke. Ketua Makma. Oke, mungkin buat teman-teman yang senang kegiatan di alam gitu, kita sebagai mahasiswa juga kita nggak salah satu cara dalam kita memberi kebermanfaatan untuk masyarakat tidak cuma dari sudut pandang kita sebagai Mapala kok, nggak cuma kita memberi informasi-informasi daerah berbahaya atau kita membuat peta jalur atau itu, kita nggak cuma cukup di situ kok. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang kita dapat, mungkin terutama kalau dari teman-teman teknik, dari teman-teman UGM bisa buat bekal lah. Misal kalau dari sudut pandang kami dari seorang geologi, kami ingin mengeksplor alam di Indonesia, mengeksplor alam Nusantara ini gimana, dan kami juga ingin mengetahui kondisi geologinya itu seperti apa gitu. Jadi itu mungkin buat teman-teman, kalian bisa manfaatin potensi apa yang kalian punya agar bisa
sebagai Mapala juga agar bisa memberi kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Gitu. Tapi harus ingat satu, keselamatan tetap nomor satu. Betul Dibandingkan banget. kesenangan, Ya, keselamatan betul. harus penting. Dan yang penting bermanfaat juga, nggak Ah, cuma betul. senang-senang doang. Oke, terima kasih Kak Clara dan Kak Farhan udah mau sharing-sharing bareng kita, seru banget kali ini. Semoga selalu sukses dan Amin. selamat terus dan sukses untuk ekspedisi selanjutnya. Amin. Oke, itu tadi teman-teman ngobrol-ngobrol kita hari ini. Tentunya selanjutnya kita bakal ngundang gestar-gestar yang juga nggak kalah seru. Jadi teman-teman harus terus pantengin media sosial teknik di Instagram maupun YouTube. Dan juga kalau misalkan ada tokoh atau topik tertentu yang pengen dibahas, boleh banget komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.